Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Chandra dengan NIM 24030500021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis saya terhadap sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang dikenal sebagai BIPA. Video yang saya analisis ini mencakup tujuan aspek utama pembelajaran, yaitu level BIPA, kemudian tujuan pembelajarannya, keterampilan berbahasa, materi, media pendekatan, serta strategi dan gaya mengajar pengajar. Aspek pertama adalah level atau tingkatan BIPA. Berdasarkan informasi yang disampaikan di video oleh pengajar, pembelajar yang mengikuti kelas ini berada pada level B4 atau tingkat madya lanjut. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa seluruh pembelajar telah memiliki pengalaman belajar bahasa Indonesia sebelumnya. Bahkan sebagian di antara mereka itu sudah mampu untuk bercerita dengan panjang dalam bahasa Indonesia. Meskipun masih beberapa kesalahan sedikit, tapi ini sudah mencerminkan kompetensi yang sesuai dengan tingkatan BIPA level 4. Aspek kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan utama dalam aspek video ini bersifat komunikatif, yaitu agar pembelajar mampu mendongeng atau menceritakan cerita rakyat secara lisan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, terdapat pula tujuan berupa pengenalan kosakata tematik yang berkaitan dengan dunia dongeng, serta tujuan kultural, yakni memperluas wawasan pembelajar mengenai kekayaan sastra lisan di Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian aspek ketiga yaitu keterampilan berbahasa yang dikembangkan. Keterampilan yang paling dominan dalam video ini adalah berbicara atau speaking. Hal ini tampak dari aktivitas utama pembelajar, yaitu pembelajar diminta untuk menceritakan dongeng Indonesia secara spontan dan lisan. Keterampilan berbicara ini ditunjang oleh keterampilan menyimak atau listening, karena pembelajar juga harus menyimak penjelasan pengajar dan cerita yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Adapun keterampilan membaca dan menulis tidak menjadi fokus utama dalam sesi pembelajaran yang terekam pada video tersebut. Kemudian aspek keempat adalah materi pembelajaran. Tema yang diangkat dalam video ini adalah dongeng dan cerita rakyat. Sumber materi ini digunakan secara yaitu disebutkan oleh pengajar, yaitu buku Sahabatku Indonesia Diva 4 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Materi pembelajaran juga mencakup tiga hal pokok. Yang pertama yaitu pengenalan berbagai judul dongeng dan penjuru Nusantara. Kedua, pembahasan kosakata khas yang lazim digunakan dalam dunia dongeng. Dan ketiga yaitu praktik bercerita langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia, struktur narasi sederhana. Kemudian aspek kelima yaitu media pembelajaran. Terdapat tiga jenis media yang digunakan dalam video tersebut. Pertama, media audiovisual berupa platform kelas daring yang memungkinkan interaksi tatap muka secara virtual dan secara real-time. Kemudian kedua, media visual berupa gambar-gambar ilustrasi dongeng yang diambil dari buku Sahabatku Indonesia Diva 4, serta peta Indonesia yang digunakan untuk mengaitkan dongeng dengan asal daerahnya masing-masing. Ketiga, media verbal berupa dialog dan interaksi lisan antara pengajar dan pembelajar sebagai media utama dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian aspek berikutnya itu aspek keenam adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang paling dominan yang ada dalam video tersebut adalah Communicative Language Teaching atau disingkat dengan CLT, yakni pendekatan komunikatif yang mengutamakan penggunaan bahasa secara nyata dan bermakna. Dalam konteks komunikasi autentik, pendekatan ini dipadu dengan unsur task-based language teaching atau TBLT, di mana tugas mendongeng secara lisan menjadi aktivitas inti pembelajaran. Selain itu, terdapat pula nuansa pendekatan berbasis konten budaya atau content-based instruction, karena materi dongeng sekaligus berfungsi sebagai wahana pengenalan nilai-nilai kekayaan budaya lokal Indonesia kepada pembelajar asing. Kemudian aspek yang terakhir yaitu adalah aspek ketujuh, strategi dan gaya mengajar pengajar tersebut. Terdapat beberapa strategi yang teridentifikasi. Pertama, aktivitas pengetahuan awal atau persepsi, di mana pengajar membuka pembelajaran dengan menggali pengetahuan pembelajar tentang dongeng yang sudah mereka kenal. Kemudian kedua, strategi questioning atau tanya jawab langsung kepada pembelajar secara bergantian.
Kemudian ketiga yaitu scaffolding, yaitu pengajar meninjau ulang kosakata tematik terlebih dahulu sebelum pembelajar diminta untuk berpraktik mendongeng. Keempat yaitu peer interaction, di mana pembelajar diberi kesempatan untuk saling berinteraksi dan bertanya satu sama lain dari satu sama lain. Dari sisi gaya mengajar, pengajar tampil dengan gaya yang santai namun terarah, menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten, serta tidak melakukan koreksi grammar secara frontal. Sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah mengutama fluency over akurasi. Ya, memang sangat disesuaikan untuk pembelajar pada level tersebut. Demikianlah analisis yang bisa saya sampaikan terhadap video pembelajaran BIPA ini. Secara keseluruhan video tersebut sudah mempresentasikan praktik pengajaran BIPA yang baik, di mana dimensi linguistik, komunikatif, dan kultural berhasil diintegrasikan dalam satu sesi pembelajaran yang kohesif dan bermakna bagi pembelajar asing. Baiklah, saya rasa segini saja hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.